Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizun dengan NIM 20376 GSD 0278, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Adapun tujuan pembuatan video pada kali ini yakni untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan IPS di SD kelas tinggi. Selamat menyaksikan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang merancang dan menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPS di SD yang berlandaskan pendekatan sosial. Oke, langsung saja kita masuk di pengertian pendekatan sosial. Pendekatan sosial mengutamakan hubungan dari individu dengan masyarakat dan memusatkan perhatiannya kepada proses sosial yang merupakan negosiasi sosial. Adapun pendekatan sosial berangkat dari dua asumsi. Yang pertama, masalah-masalah sosial diidentifikasi atas kesepakatan yang diperoleh dalam proses sosial dan menggunakan prinsip sosial pula. Kemudian yang kedua, proses-proses sosial yang demokratis perlu dikembangkan untuk memperbaiki masyarakat dalam arti seluas-luasnya dan terus-menerus. Selanjutnya, perlu teman-teman ketahui bahwa salah satu metode pembelajaran IPS di SD yang berlandaskan pendekatan sosial adalah inquiry sosial. Jadi, salah satu metode pembelajaran IPS di SD yaitu menggunakan metode mengajar inquiry sosial, di mana dalam pelaksanaan metode mengajar inquiry sosial, siswa diatur dalam bentuk struktur sosial. Siswa akan membentuk sistem sosial yang berubah dan bergerak dari tahap yang satu ke tahap berikutnya, dan siswa berusaha menemukan jawaban sendiri atas masalahnya. Selanjutnya, karakteristik strategi inquiry sosial terbagi atas tiga. Yang pertama, adanya aspek masalah sosial dalam kelas yang dianggap penting dan dapat mendorong terciptanya diskusi kelas. Kemudian yang kedua, adanya urusan hipotesis sebagai fokus untuk inquiry. Kemudian yang ketiga, penggunaan fakta sebagai pengujian hipotesis. Kemudian cara atau tahap merancang penggunaan metode pembelajaran IPS di SD berlandaskan pendekatan sosial terbagi atas 6. Yang pertama, tahap orientasi, di mana peserta didik dengan bantuan guru mengambil dan menetapkan masalah sosial yang dijadikan pokok pembahasan. Kemudian yang kedua, tahap hipotesis, di mana hipotesis menjadi acuan dalam pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, tahap definisi, di mana peserta didik mengadakan pembahasan mengenai pengertian istilah yang terdapat pada hipotesis. Kemudian yang keempat, tahap eksplorasi, di mana peserta didik mengadakan pengajuan hipotesis dengan logika deduksi dan mengembangkan hipotesis dengan implikasi dan asumsi-asumsinya. Kemudian yang kelima, tahap pembuktian hipotesis, di mana peserta didik melakukan pembuktian dengan jalan melakukan pengumpulan data melalui metode-metode pengumpulan data yang sesuai dengan masalah yang dibahas. Kemudian yang keenam, tahap generalisasi, yaitu menyimpulkan dengan kalimat yang baik. Selanjutnya, contoh menerapkan metode pendekatan pembelajaran sosial IPS di SD berlandaskan pendekatan sosial. Sebagai contoh, kita ambil kurikulum sekolah dasar kelas 5 semester 1 sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasarnya itu kemampuan memahami keadaan pendidik dan pemerintah di Indonesia. Kemudian yang kedua, pokok pembahasan. Jadi pokok pembahasannya itu penduduk dan sistem pemerintah Indonesia. Kemudian yang ketiga, hasil belajar terbagi atas 2. Yang pertama, mengidentifikasi keadaan penduduk di Indonesia. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan pesan dan tanggung jawab pemerintah.
Selanjutnya keempat, indikator terbagi atas 4. Yang pertama, menjelaskan perkembangan jumlah penduduk, penggolongan, persebaran, dan kepadatan penduduk di Indonesia. Kemudian yang kedua, menjelaskan permasalahan penduduk di Indonesia. Kemudian yang ketiga, menguraikan pengertian pemerintahan daerah, dan pemerintahan pusat. Selanjutnya, contoh tahap dalam menerapkan metode pendekatan pembelajaran sosial IPS di SD berlandaskan pendekatan sosial. Yang pertama, tahap orientasi, yaitu mengambil dan menetapkan masalah yang berkaitan dengan jumlah penduduk yang meledak, golongan penduduk muda, persebaran tidak merata, dan kepadatan yang tinggi. Kedua, tahap hipotesis, di mana menyusun hipotesis yaitu kualitas sumber daya manusia, yaitu tingkat pendidikan yang rendah mempunyai hubungan dengan terjadinya kemiskinan. Tiga, tahap definisi, di mana membahas pengertian dari istilah-istilah yang ada dalam hipotesis. Adapun kualitas SDM adalah derajat kemampuan. Kemudian yang keempat, tahap eksplorasi, di mana peserta didik mengadakan pengujian hipotesis dengan logika deduksi dan mengembangkan hipotesis dengan implikasinya serta asumsi-asumsinya yang mendasari. 5. Tahap pembuktian hipotesis, yaitu mengumpulkan data, kemudian menganalisis data dan dihubungkan dengan hipotesisnya untuk kepastian apakah hipotesis itu diterima atau tidak. Keenam, tahap generalisasi, di mana menyusun perkataan terbaik sebagai jawaban atau masalah yang dibahas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kondisi fisik yang jelek akan mendukung terjadinya kemiskinan di suatu daerah. Kemudian yang kedua, kualitas sumber daya manusia yang rendah mendukung terjadinya kemiskinan di suatu daerah.